Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu, anak-anak kelas 4 dan juga kelas 5 ya. Nah anak-anak, sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa bersama-sama. Untuk ketua kelas dipimpin doanya. Amin. Ya, terima kasih. Nah anak-anak, untuk link absen sudah ibu share di Google Form. Silahkan kalian isi untuk kehadiran hari ini. Nah anak-anak, hari ini kita akan membahas materi untuk kelas 4, muatan IPS tentang kenampakan alam dan manfaatnya. Dan juga untuk kelas 5, muatan bahasa Indonesia tentang mengidentifikasi cerita rakyat. Nah anak-anak, kita mulai dulu untuk kelas 4 ya, muatan IPS tentang kenampakan alam dan manfaatnya. Nah anak-anak, kita mengalami dua kenampakan alam di bumi ini ya. Yang pertama adalah kenampakan alam alami dan juga kenampakan alam buatan ya. Nah kenampakan alam secara alami itu apa? Nah itu adalah segala sesuatu yang terjadi secara alami ya, yang terjadi akibat peristiwa alam ya, yang membuat permukaan bumi itu memiliki tonjolan ataupun cekungan. Nah contohnya seperti apa? Contohnya seperti pegunungan ya, gunung, dataran rendah, dataran tinggi, laut ya, lembah dan juga yang lainnya. Nah terus ada juga kenampakan buatan. Nah kenampakan buatan itu adalah peristiwa yang terjadi akibat campur tangan manusia. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti waduk ya, seperti kebun binatang, cagar alam, gedung-gedung, gedung rumah sakit ya, sekolah dan lain-lain. Nah, manfaat dari kenampakan alam itu sendiri ya, contohnya seperti laut. Nah, laut itu digunakan oleh nelayan untuk mencari ikan atau menjaring ikan ya. Nah, perlu anak-anak ketahui juga, laut itu bermanfaat bagi kehidupan manusia. Kenapa? Karena laut merupakan penghasil oksigen terbesar juga anak-anak ya. Nah, seperti itu. Bisa difahami ya? Baik anak-anak, ada pertanyaan? Ya, kalau tidak ada pertanyaan, untuk teks bacaan tentang kenampakan alam sudah Ibu share via WhatsApp ya, grup WhatsApp. Nah, di situ juga ada soal yang harus kalian kerjakan ya. Baik, bisa dikerjakan sekarang anak-anak. Nah, Ibu beralih kepada kelas 5 ya, tentang mengidentifikasi cerita rakyat ya. Nah, anak-anak, cerita itu ada dua, yaitu cerita fiksi dan cerita non fiksi ya. Nah, cerita fiksi itu apa ya? Cerita fiksi itu adalah karya sastra berisi cerita rekaan atau yang didasari fantasi dan bukan berdasarkan dari kejadian nyata ya, seperti itu. Terus ada juga cerita non fiksi. Nah, cerita non fiksi ini merujuk pada setiap tulisan yang bersifat informatif ya, yang penulisannya itu bertanggung jawab atas kebenaran dari peristiwa tersebut. Nah, anak-anak, dalam hal ini kita membahas tentang cerita fiksi ya, yaitu cerita rakyat. Nah, anak-anak, di cerita itu kalian bisa menemukan unsur-unsur dari cerita tersebut. Unsur-unsurnya apa saja? Ada watak tokoh ya, ada alur cerita, terus ada juga latar peristiwa dan amanat ya. Nah, watak tokoh itu apa? Watak tokoh adalah sifat yang dimiliki oleh tokoh yang ada dalam sebuah cerita. Nah, ada juga alur cerita. Nah, alur cerita itu adalah urutan atau rangkaian peristiwa yang membentuk sebuah cerita. Terus ada juga latar peristiwa. Latar peristiwa itu suatu keterangan mengenai tempat, waktu, ya. Terus ada juga suasana dalam sebuah cerita. Nah, terus juga ada amanat anak-anak. Nah, amanat itu adalah sebuah ajaran moral atau pesan moral yang disampaikan pembaca yang ada di dalam sebuah cerita. Ya, sampai di situ sudah bisa difahami anak-anak? Ada pertanyaan?
Nah, baik, kalau tidak ada pertanyaan, kalian bisa membaca teks cerita yang sudah Ibu share di grup WhatsApp ya. Di situ juga ada soal yang harus kalian kerjakan. Baik anak-anak, selamat mengerjakan. Baik anak-anak, sudah selesai mengerjakan? Baik ya. Nanti apa yang sudah kalian kerjakan, jawabannya bisa di japri di WhatsApp Ibu ya. Baik, nah untuk pembelajaran hari ini cukup sekian ya anak-anak. Semoga anak-anak paham dan semoga pembelajaran ini bermanfaat buat kalian semua. Ya, baik, ketua kelas dipimpin doanya. Bismillah. Amin. Ya, alhamdulillah ya, pesan ibu, anak-anak harus tetap semangat belajar dari rumah, harus tetap membaca ya anak-anak, jangan pernah menyerah ya. Baik, ibu akhiri untuk pembelajaran kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.